lanjutan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai dengan materi kita ya. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami ingin belajar tentang simple habits for marital happiness, kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang bisa membawa kebahagiaan dalam pernikahan. Berkati hamba-Mu supaya yang dibagikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Biarlah Kristus ditinggikan, Roh Kudus boleh berkarya, mengurapi, dan menolongnya dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, berkati perekonomian kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, dan berkati apa yang menjadi pergumulan dan segala sesuatu yang tidak terucapkan. Tuhan menolong, memberikan kemenangan, menjadikan kami lebih dari pemenang. Itu kami boleh alami dari dalam kehidupan kami. Demi Yesus kami sudah memohon berkat ini. Amin. Oke, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari materi yang dituliskan oleh Randy, seorang beliau adalah seorang pengajar dan beliau seorang konselor, seorang profesor yang mengajar selama cukup lama ya dan memberi konseling banyak orang. Oh yes, ini sorry sebentar, sorry. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur dari pengalaman-pengalaman beliau boleh membagikan materi ini ya. Materi ini ada videonya ya, ada videonya. Bapak Ibu yang berminat lebih dalam lagi bisa belajar di YouTube begitu ya. Beliau juga menuliskan tentang simple habits for parenting juga ya. Nanti kalau Tuhan berkenan, saya akan bagikan di dalam 2 minggu ke depan ya. Hmm, ini oke, ini naik dulu ya. Oke, saya membagikan materi ini dibantu dari AI ya. Ada AI yang notebook LM yang sangat menolong di dalam membuat materi ini. Bapak Ibu, pengarangnya adalah Randall Schroeder ya. Beliau seorang yang sudah menikah 48 tahun ya, sudah cukup lama ya, sudah 45 tahun ke atas begitu menikahnya. Dan beliau memberkati yang dibagikan bukunya ini adalah buku yang memenangkan penghargaan begitu ya. Judulnya Kebiasaan-kebiasaan sederhana untuk kebahagiaan pernikahan, keahlian-keahlian sederhana yang membangun relasi kuat dan memuaskan. Oke, Bapak Ibu, dalam dalam relasi pernikahan ya Bapak Ibu ya, pernikahan itu bukan tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan panjang. Banyak pasangan yang memiliki eh, motivasi, tetapi kurang dari 1% memiliki tools yang spesifik
untuk menjaga motivasi, menjaga pernikahan ya. Jadi artinya tidak ada orang itu ketika saya menikah dengan istri saya tidak ada pikiran untuk bercerai ya, tidak ada orang menikah berpikiran untuk cerai. Tetapi dalam perjalanan pernikahan itu terjadilah yang namanya perceraian ya. Di Indonesia ini cukup banyak perceraian, Bapak Ibu ya. Perceraian sangat tinggi, 400.000 lebih tiap tahun ya. Jadi bayangkan sangat banyak sekali perceraian yang terjadi. Nah, salah satunya kenapa? Karena orang tidak mengerti bagaimana tetap punya cinta ya, tetap punya cinta satu dengan yang lain. Yang tadinya itu cintanya besar ya, penuh pengharapan untuk ketika masuk dalam pernikahan banyak kekecewaan terjadi. Nah, ketika kecewa ya, akhirnya terjadilah perceraian begitu ya. Nah, di dalam bukunya ini Randy Schroeder itu Bapak Randy itu memberikan hal-hal yang praktis. Ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang praktis yang seperti peta begitu ya, sederhana eh, yang dapat dilakukan ya. Nah, kita akan melihat eh, sebuah materi yang sangat baik ya. Saya teringat dengan kisah seseorang penulis buku ya, Bapak Ibu, yang baru dia seorang penulis buku yang sangat terkenal, udah menikah cukup lama sekali ya dengan pasangannya. Tetapi terakhir ketika di usia 76 tahun dia mengakui bahwa saya sudah berselingkuh ya sama istrinya orang begitu ya. Perselingkuhan itu berjalan 8 tahun tanpa diketahui oleh pasangannya ya. Lalu kemudian dia mengakui di depan umum dan pengakuan sudah diketahui ya secara publik Bapak Ibu ya karena dia pakai YouTube. Maksudnya sudah disebar begitu ya pengakuannya secara umum. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, ya saya melepaskan pelayanan saya berhenti pelayanan, saya mau dikonseling. Nah, ketika istrinya ditanya, bagaimana dengan kamu? Ya, istrinya memberikan pengampunan, Bapak Ibu. Dia mengatakan, ya semua orang sudah berdosa, suami saya juga sudah berdosa, dan saya menerima suami saya. Pernikahan mereka sudah 50 tahun lebih itu ya bisa terselamatkan dengan seseorang yang memberikan pengampunan Bapak Ibu ya. Jadi alangkah indahnya Bapak Ibu kalau kita boleh mengerti hal-hal praktis, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membawa pernikahan ini menjadi lebih indah ya. Jadi rasa surga begitu ya. Nah, musuh utama pernikahan itu adalah rasa puas diri ya, merasa eh, ya sudah cukup lah ya, saya sudah merasa sudah cukup dalam artian berusaha membawa relasi menjadi lebih baik lagi, dia merasa take it for granted pasangannya. Jadi menganggap biasa pasangan, menganggap biasa pernikahan ya. Jadi tidak perlu lagi ada perjuangan untuk membangun pernikahan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah suami dan istri tidak merasa bahagia di dalam pernikahan itu. Karena orang yang sudah menikah itu tidak merasakan
pernikahannya itu luar biasa, ya. Nah, ketika pernikahannya itu diambil, ya, Bapak Ibu, baru orang itu merasakan hal itu betul-betul sebetulnya luar biasa yang dia punyai, ya. Nah, jadi itu ya, jadi itulah strategi iblis, Bapak Ibu, ingin menganggap pernikahan biasa saja, ya. Suamimu, pasanganmu, istrimu biasa saja, ya. Jadi artinya kita memperlakukan itu biasa-biasa, padahal itu yang Tuhan berikan itu luar biasa, ya. Eh, Seandainya misalnya istri saya dipanggil Tuhan, ya, saya tidak punya pasangan, itu pasti sangat berat sekali, ya. Pasti ada kekosongan, pasti saya merasa tidak mudah, ya. Pulang merasa sendirian, gitu ya. Tidak ada rekan yang biasanya bisa diajak dialog, ya, bisa diajak bicara. Itu sekarang sudah tidak ada, begitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan saya dicukupkan, dipenuhi, ya. Sekarang tidak ada lagi. Nah, jadi mestinya luar biasa sekali, ya, yang pasangan yang kita punya itu. Nah, karena itu saya perlu mengingatkan untuk tidak take it for granted, ya. Aristoteles mengatakan keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan ini satu yang penting, ya. Eh, Kalau ketika dulu masih jatuh cinta, ya Bapak Ibu, ya, adrenalin itu naik begitu, ya. Rasanya itu semangat, ingin selalu ketemu, ingin selalu bersama, ya, ingin selalu ngomong, ingin selalu memandang, ya. Tapi ketika sudah masuk dalam pernikahan, ya, pernikahan saya sudah berjalan 25 tahun di tahun lalu. Nah, kemudian ketika lalu berhenti berusaha untuk waktu falling in love, ya, jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang membuat adrenalin ini naik begitu, ya, bersama-sama, ya. Tapi ketika sudah mendapatkan pasangan dalam pernikahan, tidak lagi melakukan hal-hal yang yang dilakukan di dalam falling in love itu, ya. Jadi akhirnya ketika berhenti berusaha, nah akhirnya tidak lagi ada keindahan di dalam pernikahan, ya. Atau ada orang merasakan dulu kok kok merasanya indah, ya, waktu jatuh cinta. Tapi sekarang sudah nikah kok enggak begitu, ya. Nah, itu banyak dialami, ya, oleh keluarga-keluarga termasuk keluarga Kristen juga, ya. Karena itu ini menjadi musuh musuh terbesar ketika kita akhirnya mengatakan take it for granted itu, ya. Nah, itu musuh terbesar yang kita boleh lawan. Karena itu biarlah komitmennya adalah aku tidak akan pernah menyia-nyiakan pasangan kita, ya. Aku akan rela menjadi pasangan yang terbaik yang saya bisa menjadi, ya. Eh, ada perkataan di sini penyebab 50% pernikahan berakhir dengan perceraian itu bukan penyebab utamanya, bukan kurang cinta, tetapi menganggap remeh pasangan. Ada metafora yang baik, ya. Ketika apa itu namanya, metaforanya adalah menara air begitu, ya. Kalau menara air ini airnya penuh, ya, itu bicara kondisi terkoneksi, hubungan yang terkoneksi itu airnya penuh. Maka ketika terjadi iritasi kecil, ya, gangguan kecil dalam relasi, ya, itu menjadi apa ya? Orang menjadi good finder. Dia nggak terlalu memusingkan karena yang dia cari hal-hal yang baik.
karena dia penuh air kasih sayang di dalam dirinya itu penuh ya sehingga hal kecil dari pasangan itu tidak akan mengganggu ya. Contoh sering terjadi Bapak Ibu ya seorang ini saya lihat di Facebook video begitu seorang suami yang datang kepada istrinya ya sudah lama mungkin tidak ketemu karena tugas istrinya lagi hamil duduk di pesawat begitu. Nah suaminya itu mengganggu ya dengan menendang-menendang di depan. Yang pertama istrinya itu bisa toleransi ya dia nggak tahu kalau itu yang di belakang itu suami. Lalu mengganggunya sangat keras. Dia jengkel, dia berdiri lihat ke belakang. Ternyata suaminya wah, langsung yang terjadi tidak marah, tapi berpelukan begitu. Nah, itu gambaran ketika hubungan kita itu baik sama orang ya, khususnya dengan pasangan, kesalahan-kesalahan kecil ini tidak menjadi masalah. Ya, hal-hal salah kecil itu nggak menjadi hal besar. Tapi itu akan lain ketika hubungannya kita dengan pasangan itu terputus secara emosi ya, tidak ada hubungan yang baik. Nah, ketika ada iritasi kecil, hal-hal kecil terjadi yang tidak mengenakkan begitu ya, stres pekerjaan atau anak atau apa. Nah, itu bisa mudah sekali menjadi masalah yang besar ya. Hal kecil jadi besar. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan respon ya. Nanti setelah satu bagian, ini ada 7 bagian. Nanti setiap bagian saya beri kesempatan Bapak Ibu boleh memberikan respon ya. Nah, jadi ini bahasa yang lain saja ya, gambaran bahwa kalau pernikahan itu sebetulnya merupakan start perjalanan ya, bukan tujuan akhir. Jadi ketika orang menganggap tujuan akhir ya sudah nggak usah lagi berusaha. Wong saya sudah dapat pasangan saya, ngapain saya harus berusaha lagi ya memenangkan dia? Padahal itu pernikahan ini sebuah perjalanan ya. Apakah perjalanan ini menjadi rasa surga atau bukan rasa surga ya? Itu pilihan kita Bapak Ibu. Apa yang akan kita hadirkan di dalam pernikahan ini? Ya, kalau sebuah masakan itu bumbu-bumbu apa, bahan-bahan apa, Bapak Ibu, di sini ada ibu-ibu, banyak ibu-ibu. Bahan-bahan yang terbaik apa yang dimasukkan itu memberikan rasa buat makanan itu. Nah, apa yang dimasukkan begitu ya. Nah, itulah yang akan menentukan rasa enak dari makanan yang kita buat, Bapak Ibu ya. Metafora yang lain itu adalah ini ya, selain tadi menara air, koneksi emosional, itu juga bisa dikaitkan dengan ini, rekening bank cinta ya. Ini kalau semakin banyak Bapak Ibu melakukan hal yang baik buat pasangan, itu sama saja Bapak Ibu memasukkan transfer ya, transfer uang secara imajinasi begitu ya, memasukkan hal-hal yang baik ya, memasukkan mentransferkan uang dalam artian yang secara tidak kelihatan begitu ya. Artinya memasukkan hal-hal yang baik ya. Jadi artinya bank itu menjadi penuh banyak ketika kita menjadi memberi, memberi dan memberi dan memberi. Nah, sehingga pada waktu suami atau istri ada kesalahan karena sudah saling memberi, ada masalah, itu berarti mengambil ya, mengambil. Nah, ketika mengambil karena uang yang di dalamnya itu cukup, no problem Bapak Ibu ya. Meski yang dimasukkan di situ ada misalnya berpuluh-puluh juta atau ratusan juta. Ini sebuah ilustrasi ya. Sekarang diambil jutaan ya masih ada ya karena sudah ditransfer atau diisinya itu puluhan sampai ratusan juta. Ini sebuah penggambaran saja. Tapi kalau yang di dalamnya itu tinggal 500.000 misalnya, yang diambil itu lebih dari
1 juta pasti itu menyebabkan masalah ya. Artinya sudah tidak cukup, di rekening sudah tidak cukup begitu. Oke, ini baik ya, ini sebuah komitmen untuk menolak menggampangkan pasangan, menganggap biasa pasangan ya. Aku tidak akan pernah menganggapmu remeh, aku tidak akan pernah merasa puas diri, aku akan menjadi kekasih bagimu setiap hari. Nah, dari materi ini merupakan panduan praktis ya yang mengubah konsep cinta menjadi tindakan nyata sehari-hari. Cinta bukanlah sebuah perasaan saja, melainkan serangkaian keputusan dan tindakan yang spesifik. Jadi ini gambaran apa yang kita akan lakukan begitu di dalam kata kita mengasihi pasangan kita. Yang pertama, dia membagikan 7 hal. Yang pertama adalah tentang pengampunan. Dalam pernikahan itu, pengampunan itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Pengampunan itu menyatukan, pengampunan itu membuang dendam, ya, membuka jalan bagi hubungan yang lebih kuat dan penuh pengertian. Jadi pengampunan itu artinya saya tidak membalaskan hak saya karena kamu sudah menyakiti. Saya menanggung kerugiannya, itu artinya pengampunan, dan saya tidak membalas begitu. Ya, saya melepaskan pengampunan. Nah, pengampunan itu bicara penerimaan kesalahan ya dan ada kerinduan rekonsiliasi. Kalau tidak mengampuni itu diibaratkan seperti apa ya? Diibaratkan analoginya itu orang makan pakai piring, ya Bapak Ibu makan capcay. Lalu setelah makan capcay ditaruh saja di rak piring, tidak dicuci. Lalu makan lagi babi kecap misalnya. Lalu setelah makan tidak dicuci lagi, lalu makan rawon tidak dicuci lagi, lalu makan yang lainnya. Nah, akhirnya keracunan Bapak Ibu ya. Keracunan karena piring yang tidak dicuci tadi. Nah, gambaran orang yang tidak mengampuni itu gambaran makan pakai piring yang tidak dicuci. Ya, sehingga terjadilah keracunan. Nah, dalam relasi hubungan pernikahan kalau tidak ada pengampunan, ya itu meracuni ya, meracuni relasi yang ada. Atau gambaran yang lainnya adalah pengampunan itu saya menggambarkan seperti motor mobil perlu ganti oli secara rutin. Coba dibayangkan kalau kita pakai motor atau mobil, terlambat ganti oli bagaimana? Atau bahkan tidak pernah ganti oli ya, pasti merusak mesin ya, merusak mesin. Nah, begitulah oli itu berfungsi untuk mesin itu bisa berjalan dengan baik, tapi ketika mesin itu oli itu tidak terus diganti secara rutin ya, berkala, ya itu akan memberikan masalah buat mesin. Sama, ketika tidak ada pengampunan yang sungguh-sungguh dalam pernikahan Bapak Ibu, maka itu pernikahan kita menjadi penuh kepahitan ya. Kepahitan mendatangkan banyak masalah, banyak masalah fisik, ya, fisik orang bisa kena penyakit macam-macam muncul karena kepahitan, bahkan termasuk kanker, Bapak Ibu ya. Ada kesaksian ketika seorang anak mengampuni ibunya, ya, itu dia kena kanker, dia sembuh begitu ya. Dari kesaksiannya begitu. Ada seorang yang terluka Bapak Ibu ya, seorang yang di YouTuber yang hamba Tuhan namanya Ibu Eli, suaminya berselingkuh belasan tahun,
tapi Bu El ini memberikan pengampunan, tetap melayani sebagai seorang istri dengan baik. Sekarang pernikahan mereka dipulihkan ya. Bu Eli sekarang menjadi orang yang melayani di bidang pernikahan ya dalam mendirikan Persekutuan Doa Victory itu. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Jadi pengampunan itu adalah sebuah hadiah ya Bapak Ibu ya. Artinya diberikan kepada pasangan yang tidak layak menerimanya. Layak atau tidak layak, itulah hadiah ya. Sama seperti Tuhan mengampuni kita itu kasih karunia. Kita tidak layak diampuni, tapi Kristus mati untuk mengampuni semua dosa kita. Kristus melayakkan kita ya. Kita boleh diampuni dosanya sehingga kita seperti anak yang terhilang itu kita dikasih cincin yaitu pernyataan kita ini anaknya ya dikasih jubah yang baru, dipeluk ya. Gambaran Bapak Surgawi mengampuni kita ya, seluruh dosa kita dari lahir sampai mati lunas dibayar oleh Kristus. Karena itulah kita dipanggil juga mengampuni. Pengampunan juga merupakan janji ya, tidak akan mengungkit kesalahan masa lalu. Dan pengampunan itu juga sebuah proses. Artinya luka itu butuh waktu ya. Jadi ketika seseorang dilukai secara dalam, dia mengatakan saya berjanji mengampuni pasangan saya mengampuni orang yang melukai saya, dan itu bisa berlangsung terus-menerus, karena itu luka itu kan masih kalau sobekannya ya, kalau kitanya tersobek kecil, tidak butuh untuk ini hanya biarkan aja bisa sembuh begitu. Kalau sobekan itu lebih besar, perlu ditutup tensoplast begitu ya. Nah, untuk supaya tidak masuk bakteri atau yang lain yang membahayakan. Tapi kalau sobekannya dalam, itu butuh dijahit Bapak Ibu ya. Nah, itu gambaran Bapak Ibu dalam relasi, kalau kita terluka secara dalam ya, orang itu diperkosa kah, dilecehkan kah, dirugikan secara luar biasa. Di situ artinya pengampunan itu butuh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau tadi itu pengampunan ini hadiah, janji dan proses. Proses itu artinya ketika orang itu mengalami terluka, dia perlu mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Proses itu bisa terus berulang-ulang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya contoh mengatakan saya minta maaf, saya telah melukai kamu karena ini ya. Jadi ini perlu dilatih di dalam kehidupan keluarga ya. Saya minta maaf, saya telah melukai ke kamu karena hal ini. Maukah kamu memaafkan kesalahan saya? Nah, pasangan bisa menjawab, saya memaafkan atau dengan pertolongan Tuhan saya belajar memaafkan ya. Jadi ini kita proses terus-menerus untuk mengatakan mengampuni dan melepaskan pengampunan ya. Konsep ini bisa berarti apa ya? Ini di bagian materi buku ini bicara tentang materi-materi yang sangat banyak sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan mau membaca bukunya dan masih dalam bahasa Inggris ya, eh, nanti bisa kontak sama saya. Jadi jadi pengampunan itu merupakan lem yang merekatkan ya. Eh, Pengampunan itu sebuah proses ya. Eh, Dua pasangan yang bertobat saling mengampuni menghasilkan satu pernikahan yang dipulihkan Bapak Ibu ya. Nah, dari sampai sini ini apakah Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar ya, ingin ingin memberikan pendapat? Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat. Ini dari sesi yang tentang pengampunan ya, pengampunan
belajar mengampuni di dalam keluarga. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat, ingin memberikan eh, menambahkan, melengkapi? Boleh, silakan. Kita saling belajar, saling saling melengkapi di sini. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar, ingin menambahkan, memperkaya, boleh. Apakah ada Bapak Ibu? Silakan. Boleh mic-nya dilepaskan begitu? A- atau ada pertanyaan juga boleh. Ya, silakan. Apakah ada Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau belum ada, tidak apa-apa. Saya akan lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan berikutnya. Materi berikutnya adalah ini yang menarik ya. Materi berikutnya ini, eh, materi bagian bab yang kedua ini ya, bagian bab yang kedua. Pertama pengampunan, kedua ini tentang kebiasaan praktis ya. Jadi waktu kebiasaan jatuh cinta itu bagaimana dilanjutkan setelah setelah menikah ya, supaya ketika falling in love, sekarang bagaimana staying in love ya. Kebiasaan seperti apa? Ya, kebiasaan yang waktu dulu kita waktu pacaran itu ya, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati, memberikan pelukan, memberikan ciuman kasih sayang ya, memandang matanya ya. Nah, waktu berkencan seperti itu, nah persoalannya seringkali setelah bulan madu itu usai semuanya ya. Itu terjadi di banyak pernikahan ya. Banyak pernikahan itu artinya bisa 70% ke atas sudah nggak melanjutkan lagi begitu ya. Karena sudah ribut dengan masalah anak, masalah uang, masalah pekerjaan dan lain-lain. Nah, keempat kebiasaan itu perlu dilanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk kita staying in love itu perlu melakukan empat hal seperti ini ya. Jadi memberikan pelukan yang bermakna ya. Kalau pelukan kakak adik kan ya, peluk 1 2 detik, 3 detik sudah selesai. Ya. Kalau rindu sudah lama nggak pernah ketemu, lebih lama lagi sedikit. Nah, tapi Bapak Ibu untuk dengan pasangan kita perlu melakukannya lebih diperlama lagi begitu ya, minimal 10 detik ya, 20 detik lebih baik lagi ya, full embrace begitu ya, melatih kita merangkul pasangan kita. Istri saya sering minta ya, tolong saya dipeluk ya, saya peluk begitu. Saya mengerti ini, ya peluknya bisa lebih panjang begitu. Lalu kedua, ciuman yang mesra ya, ciuman kalau ciuman kilat itu di pipi ya, tapi ciuman yang dimaksud di sini adalah ciuman yang lebih lama lagi di bibir ya, di bibir pasangan. Ya, 10 detik, begitulah kira-kira. Lalu kemudian koneksi hati ini eye to eye ya, mata kepada mata, saling memandang mata begitu ya. Tentu ini bersifat natural ya, belajar spirit natural. Ambil waktu setiap hari itu sebetulnya 15 menit cukup ya. Ambil waktu 10 menit lalu bisa duduk berhadapan, tatap mata, bicara santai sambil mengopi begitu ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi kencan secara rutin ya, ambil waktu 1 jam dalam 1 minggu. Kalau sudah punya anak biasanya sangat sibuk ya, bisa 2 kali sebulan sudah sangat bagus ya. Tapi kalau sudah tidak punya anak, maksudnya anaknya sudah besar-besar ya, bisa tiap minggu 1 kali ya, lebih dari situ juga lebih baik lagi ya. Keluar rumah berduaan saja, tidak bicara masalah masalah ya, tapi lebih kepada bicara
dari hati ke hati ya, kerinduannya seperti apa, rencananya seperti apa ya, sharing pengalaman kehidupan begitu ya. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini menurut perkataannya ini malah 98% pasangan berhenti melakukannya setelah menikah. Nah, ini sebuah keadaan seperti itu, makanya Profesor Randall ini, eh, Dr. Randall ini memberikan masukan seperti itu ya. Ayo yang waktu masa pacaran itu terus dilanjutkan setelah menikah. Pelukan 10 detik, ciuman 10 detik, tatap mata 10 menit, dan kencan rutin ya. Keluar rumah bersama berdua saja 1 jam dalam seminggu ya. Kalau memang betul-betul sibuk sekali ya, punya anak ya mungkin dua kali dalam sebulan. Tentunya kalau bisa dilakukan lebih banyak, lebih baik tentunya Bapak Ibu ya. Untuk membangun koneksi hati ya, membangun koneksi hati. Kenapa Bapak Ibu? Ya, salah satunya dalam hal seks itu adalah wanita itu sebelum terjadi sexual intercourse, ini kata-kata yang bagus ya, dibutuhkan verbal intercourse. Ya, sebelum kesatuan fisik, ya, atau namanya persetubuhan begitu kan, dibutuhkan kesatuan verbal ya, atau ada kata-kata, kesatuan kata-kata atau pertemuan kata-kata atau koneksi hati yang lahir dari yang muncul karena ada percakapan yang satu dengan yang lain ya dari pasangan. Eh, nah, ini ada masukannya untuk kalau pria ketika memeluk itu tidak langsung ke arah memegang bagian dada wanita begitu ya. Jadi pelukan yang betul-betul mau memberikan pelukan. Karena kadang-kadang pria itu ada wanita-wanita mengeluh ya kalau tidak mau dipeluk sama pasangannya itu karena pria itu kalau sudah memeluk memegang bagian atas atau bagian bawah begitu ya. Jadi bukan untuk inisiasi seksual, tetapi memang untuk kasih sayang. Nah, itu tujuannya perlu jelas ya, Bapak Ibu. Itu yang kalau memeluk memang tujuannya menyatakan kasih sayang. Tuhan Yesus memberikan sentuhan Bapak Ibu ya kepada anak-anak, kepada orang lain ya. Tuhan Yesus memberikan sentuhan. Sentuhan itu memberkati ya. Sentuhan itu meredakan stres, memberikan hal yang baik ya, memberikan penerimaan, menunjukkan kasih sayang ya, menunjukkan berkat ya. Itu sentuhan sangat baik ya. Tentu sentuhan juga sangat baik diberikan kepada anak-anak kita. Ya ini gambaran anak yang terhilang itu ya, Tuhan seperti anak yang terhilang, ayah memeluk anak ya dalam gambaran di Alkitab. Tapi dalam konteks ini kita mau memberikan penggambaran kasih sayang kepada pasangan. Lalu ke- ini ya, menatap mata ya, memberikan tatapan mata itu idealnya adalah setiap hari ya. Ambil waktu 10 menit untuk saling menatap mata, saling ingin tahu isi hati ya. Ini ada hal yang menarik usulan kalau tanggal genap istri yang memulai, tanggal ganjil suami yang memulai ya. Ini bisa dibicarakan. Ini metode-metode kreatif begitu ya. Jadi kita melalui mata bisa melihat situasi, kondisi bagaimana pasangan kita begitu ya. Karena mata ini adalah jendela ya. Lalu kencan rutin ya. Kencan rutin tanpa anak gitu ya.
Semakin banyak kencan tentu sangat baik Bapak Ibu ya. Jangan biarkan kesibukan menjadi alasan. Oke. Ketika sedang kencan, biarlah bisa sharing percakapan dari hati ke hati ya Bapak Ibu ya. Eh, bukan membahas masalah masalah rumah tangga, tagihan atau apa, tetapi bisa bicara mimpi masa depan, harapan liburan, perasaan hari ini ya, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol begitu. Itu membangun relasi ya. Oke. Pasangan yang berbahagia itu Bapak Ibu ya, adalah pasangan dari penelitian yang ada, adalah pasangan yang merencanakan waktu. Jadi artinya memang dia merencanakan untuk waktu ngedit bersama pasangan itu ya. Tapi pasangan yang tidak bahagia membiarkan waktu itu udah berjalan aja secara kebetulan gitu ya. Tapi yang pasangan bahagia itu adalah pasangan yang merencanakan, planning. Ya. Jadi ini yang membedakan Bapak Ibu ya. Ada planning atau tidak ada planning. Yang baik pasangan berbahagia adalah pasangan yang planning. Ini hasil riset, hasil penelitian. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga adalah tentang membangun kedekatan emosional dan spiritual. Ya, jadi ini membangun relasi yang lebih dalam lagi. Ya, bagaimana membangun membangun ini ya. Nah, membangun emosional ya, membangun hubungan emosional itu diberikan apa namanya? Diberikan pasangan yang bermasalah itu koneksinya hanya kurang dari 5 kali dalam sehari, yang minimal 12 koneksi dalam per hari. Yang harmonis itu bisa sampai 20 ke atas ya. Nah, seperti apa ya? Kalau di teknologi itu bisa pakai WA Bapak Ibu ya, WA, email, emoji ya, emoji misalnya miss you ya, bisa pakai tulisan MU, miss you ya. Think about you ya, misalnya. Atau chat di WA gitu, chat di WA. Kemudian bisa WA call gitu ya, atau video call. Nah, itu dari sisi teknologi ya, bisa model seperti itu. Tapi dari sisi fisik kita bisa memberikan sentuhan di bahu, pegangan tangan, high five begitu ya. Eh, itu quick quick connect namanya, quick connect ya. Koneksi cepat, koneksi kilat begitulah ya. Jadi artinya tepukan yang cepat ya. Ini berbeda dengan maksudnya ini membangun koneksi emosi itu dengan cara ini begitu. Lalu doa singkat bersama ya, doa singkat bersama. Nah, jadi seperti mengisi ponsel ya, Bapak Ibu. Ponsel kita perlu dicas, emosi juga perlu dicas berulang kali ya. Dengan apa? Dengan sentuhan-sentuhan sederhana seperti ini ya. WA call, apa itu email atau telepon ya, atau sentuhan fisik tadi yang macam-macam bentuknya, doa singkat bersama ya, atau bisa kata-kata doa yang memberkati, Tuhan memberkatimu ya, begitu. Itu koneksi koneksi cepat begitu ya. Riset mengatakan pasangan yang kurang dari 12 interaksi sering merasa jauh secara emosional, Bapak Ibu ya. Jadi berusaha untuk setiap hari lebih dari 12. Ada yang mengatakan aku nggak bisa begini ya. Tapi ternyata ketika diterapkan bisa mencapai di atas 20 sampai 30 begitu ya. Jadi ini masalah kesadaran dan kemauan Bapak Ibu ya. Kesadaran dan kemauan. Artinya Bapak Ibu kita bisa memberikan pelukan, sentuhan, telepon, WA,
Mendoakan dia secara singkat begitu ya, seperti itu. Atau empat hal yang penting bisa dilakukan adalah sebelum mau pergi kita mengatakan I love you begitu ya. Pasangan menjawab I love you too begitu ya. Saya juga sayang sama kamu. Atau waktu tidur ya, good night, I love you. Meskipun tidurnya berbeda tapi ada perkataan itu begitu ya. Jadi ini apa? Sesuai dengan simple habits Bapak Ibu ya. Kebiasaan-kebiasaan sederhana tetapi memberikan dampak yang baik ya buat emosi ya. Tetapi tentunya nantinya ketika hubungan suami istri menjadi baik, itu menjadi hubungan yang memberkati secara emosi, fisik, rohani, Bapak Ibu ya. Dan itu akan memberkati secara luar biasa anak-anak diberkati melalui seorang papa yang mengasihi anaknya, seorang istri yang mengasihi dan menghormati suaminya ya, itu memberkati anak-anak begitu ya. Jadi ada perkataan bagaimana seorang papa mengasihi anak-anaknya ya, kasihilah istrinya ya. Nah, di hubungan yang baik itu Bapak Ibu ya, memberi dampak secara baik secara emosi, secara fisik. Tapi hubungan yang tidak baik suami dan istri Bapak Ibu ya, si istri wanita itu bisa 10 kali kemungkinan depresi. Ketika hubungan suami istri nggak baik Bapak Ibu ya, 10 kali wanita lebih mudah kena depresi. Lalu ada yang protes sama saya ya. Ketika saya sharing itu kepada seorang wanita, seorang ibu, ketika itu hubungannya kurang baik dengan pasangannya, mereka pasangannya udah pindah kota begitu. Saya ngomong sama ibu itu, kalau hubungan yang tidak baik ya, wanita lebih mudah kena 10 kali kena depresi dan lah belum lagi kena ke organ-organ tubuh yang lain. Lalu si wanita itu bereaksi ya. Kenapa kok hanya wanitanya yang kena? Kok kenapa enggak prianya? Ya saya jawab, ya pria pun pasti juga kena pengaruhnya, dampaknya begitu loh. Tapi wanita lebih besar pengaruh itu begitu loh ya. Tapi puji Tuhan sekarang mereka sudah kembali, suaminya udah kembali bersama dengan istrinya ya, sudah mulai membangun relasi ya dalam proses puji Tuhan. Ya ini ikatan spiritualitas bisa di doa sederhana ya, Tuhan berkati pernikahan kami demi Yesus, amin gitu ya. Nah, yang lain lagi adalah waktu pagi mengatur nada kita ya untuk tidak menghindari 4C ini ya, kritik. Ini kalau di Indonesia jadi 4K ya. Kritik, kecaman, koreksi, keluhan ya. Jadi hindari yang 4K. 5 menit pertama itu hindari yang 4K ya, wajib positif ya. Sangat baik kalau kita doa dulu ya. Ada yang lebih baik lagi bisa melakukan praise worship dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu 2 menit pertama ketika pulang rumah, nah ini juga tidak langsung bicara masalah, tapi mengizinkan tenang dulu pasangannya ya, memberikan suasana yang baik ya, nanti setelah itu baru bicara. Nah, sangat baik sekali Bapak Ibu ya, kita memberikan apresiasi kepada pasangan ya. Ini contoh membawa 5 koin di kantong sebelah kanan, kalau bisa memberikan ucapan pujian penghargaan, pindahkan koin itu ke kantong sebelah kiri. Ini sebuah metode saja ya. Kalau mengkritik berarti mengembalikan 1 koin ke kanan. Targetnya adalah pindahkan semua koin sebelum hari berakhir ya. Jadi artinya bagaimana koin yang ada di kanan kita itu dipindahkan ke kiri ya. Jadi terserah, ini sebuah usulan yang menurut saya sangat baik ya, karena apresiasi itu lebih menggerakkan, lebih mengubah orang ya.
membuat orang lain mau berubah daripada kritik atau tuntutan-tuntutan begitu ya. Apresiasi Bapak Ibu ya, saling menghargai. Oke, ini di dalam bab bab ini ada materi-materi seperti ini ya. Jadi lu cukup. Jadi tiap materi yang diberikan ini sebetulnya ada beberapa halaman ya. Singkat begitu. Jadi tentang doa, berikan yang tadi vitamin apresiasi ya, 12 koneksi singkat, eh, bersikap sopan ya, belajar ucap terima kasih, tolong ya. Kalau dia batuk kita bilang bless you. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu. Lalu ada tertawa bersama, memberitahu pasangan bagaimana cara menghibur kita ya. Ini koneksi ya. Ambil liburan bersama. Oke. Sekarang kebiasaan yang bab bagian 4 adalah tadi yang pertama pengampunan ya. Kemudian 4 kebiasaan stay in love ya. Ya, pegang, lihat, mata dengan mata, pelukan, ciuman, begitu ya, dating, kemudian koneksi emosi, spiritual, kemudian sekarang komunikasi ya Bapak Ibu ya. Komunikasi sangat penting Bapak Ibu. Kata-kata itu membangun atau bisa menjatuhkan. Hmm, Kata-kata itu juga membentuk ya suasana yang ada. Komunikasi itu bisa yang sangat terperhatikan itu nonverbal, nada suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah ya, sering menjadi penentu kebahagiaan dalam interaksi. Jadi ini yang sangat penting Bapak Ibu ya. Nada suara, bahasa tubuh itu lebih penting daripada apa yang dikatakan. Jadi perlunya menyampaikan ekspektasi yang kita punya kepada pasangan, seringkali mengapa saya kecewa dengan pasangan saya karena saya tidak menyatakan harapan-harapan saya, tidak. Karena memang kan orang tidak tahu kalau saya tidak mengungkapkan apa yang saya harapkan kan istri saya pasti tidak tahu. Nah, saya juga begitu ya. Kalau istri tidak ngomong, saya juga tidak akan tahu harapannya ya. Saya ketemu seorang suami yang sudah berpisah dengan istrinya beberapa tahun. Istrinya bilang begini, kamu harus tahu kesalahanmu, baru aku nanti kembali sama kamu. Kalau kamu minta maaf dan tahu kesalahanmu. Loh, si suami nggak tahu, ya kan? Karena nggak diungkapkan. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu ya. Orang disuruh tahu begitu tanpa harus ada komunikasi. Nah, ini sebuah kesalahan, Bapak Ibu ya. Jadi, komunikasi itu perlu untuk terus jalan, Bapak Ibu ya. Komunikasi itu seperti peredaran darah. Kalau tidak jalan, ya orang bisa stroke begitu ya. Nah, kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang mau diselesaikan, sangat baik mengatakan misalnya, bisakah kamu menolong aku? Ya, ini kata-kata yang membuat orang lain mau mendengarkan begitu. Ada seorang suami yang jatuh di dalam perselingkuhan, dia mengaku itu kepada istrinya dan dia mengatakan, bisa nggak menolong aku? Aku ini lagi sakit, begitu ya. Maksudnya sakit bukan secara fisik, tapi jiwanya ya. Dan istri ini hebat, luar biasa, mau menolong. Dan akhirnya suami ini bisa lepas ya dari selingkuhan dan dia kembali setia, bahkan dia melayani sekarang aktif di pelayanan pemulihan keluarga begitu. Oke. Perlu memberitahu ya, memberitahu ekspektasi kita, pengharapan kita ya dengan metode SMART ini ya, spesifik, terukur ya,
dapat dicapai, masuk akal, ada batas waktunya. Contoh misalnya daripada kita berekspektasi seperti ini. Aku ingin kita lebih rajin beribadah. Ini terlalu abstrak. Tapi kalau kita ngomong, maukah kamu pergi ke gereja bersamaku setiap hari Minggu pukul 9 pagi? Ini jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi terukur ini, artinya pergi ke gereja jam 9 pagi hari Minggu. Nah, ini kan jelas ya kan. Kalau aku ingin kamu lebih rajin beribadah, ini abstrak, ndak bisa terukur ya. Sakit hati itu muncul dari harapan yang tidak terucap. Ya, pasangan tidak bisa membaca pikiran Bapak Ibu ya. Makanya sangat baik sekali kalau kita melatih omongan-omongan, maukah kamu membantu saya dalam hal ini gitu ya. Dan hindari kata-kata yang kamu seharusnya tahu ya, karena memang kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Gunakan nada lembut ya, nada yang rendah Bapak Ibu ya. Suara yang rendah, nada yang rendah itu orang mendengarkan lebih lebih tajam daripada suara yang keras, orang malah tidak mendengarkan, lebih tidak mendengarkan, kurang mendengarkan. Ajukan permintaan, bukan tuntutan. Perhatikan ada suara, bahasa tubuh, ya. Bangun suasana yang positif. Gunakan pertanyaan yang terbuka, hindari sikap defensif atau menyerang. Ya, ini dalam komunikasi. Ya, ini kalau di dalam buku itu dijelaskan bagian ini dalam beberapa halaman begitu ya. Maksudnya setiap materi ini. Saya hanya mengambil poin-poin saja. Kemudian yang ke bagian kelima adalah menjaga hubungan dari perbedaan pendapat ya. Ketika sudah ada perbedaan pendapat, bagaimana begitu ya. Kita perlu dengan menjaganya ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih kepada menjadi pemberi, bukan egois ya. Jadi kita menjaga juga kita tidak memiliki persahabatan yang dekat dengan lawan jenis yang berpotensi melampaui batas, hindari sarkasme, hindari kritik, ya, hindari mind reading, ya, hindari kecanduan yang kompulsif. Ya, ini yang di bagian itu. Yang di bagian keenam adalah berdiskusi dalam perbedaan pendapat, ya. Nah, khususnya ketika mengalami masalah-masalah yang sulit dalam relasi ya, atau pada percakapan yang berat masalah ya, ada beberapa hal yang diusulkan. Yang pertama adalah hindari di dalam waktu itu adalah sebelum pukul 9 pagi atau setelah jam 9. Artinya sebelum jam 9 pagi itu mungkin kondisi belum hidup gitu ya, belum betul-betul bangun. Kalau setelah jam 9 pagi, 9 malam itu kondisi sudah capek. Jadi hindari kondisi capek untuk bertengkar. Karena ketika capek bertengkar itu yang keluar itu malah akhirnya menuduh, menjatuhkan, menyalahkan dan saling menyerang dan saling merugikan begitu ya. Jadi artinya cari kondisi ketika kondisi tubuh lagi fit dan aturannya adalah coba selalu duduk. Apalagi kalau bisa pegangan tangan ya. Duduk itu memicu otak mencari solusi. Ini baik sekali ya. Kalau duduk memicu otak mencari solusi daripada berdiri. Kalau berdiri ini siap menyerang, begitu kan? Gitu. Jadi ini yang diusulkan begitu ya. Jadi selalu duduk di antara jam 9 pagi sampai 9 malam ya. Lalu memakai kata-kata yang mulai kata-kata aku butuh bantuanmu. Bisa nggak bantu aku? Nah, ini bagus sekali ya. Tiga aturan mas konflik. Coba nanti bisa diterapkan ya.
awal yang kasar menjamin akhir yang buruk ya. Kalau awal yang baik, yang lembut itu menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan. Nah, ketika kita ngomong kalimat ajaib ini ya, aku butuh bantuanmu. Ini melucuti pertahanan diri pasangan dan mengundang kolaborasi, Bapak Ibu ya. Jadi lebih produktif lah, lebih ada hasilnya kalau kita memakai kata-kata yang seperti ini. Jadi jangan memotong ya, tidak interupsi yang akhirnya tidak ada komunikasi yang baik. Jadi mulai dengan nada rendah, berbicara perlahan-lahan ya, gunakan kata-kata yang tepat, pendekatannya terarah dan spesifik ya, seperti senapan itu ya, bukan bukan seperti senapan hambur yang langsung brand gitu ya, langsung banyak yang menyebar dan tidak fokus, lebih terarah spesifik masalahnya apa, solusinya apa ya. Bangun dialog bukan monolog, pahami pasangan ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci. Oke. Yang ke bagian yang terakhir adalah harmoni finansial ya. Jadi ini karena finansial ini juga merupakan masalah di dalam pernikahan, karena itu sangat penting untuk finansial juga diperhatikan. Prinsip-prinsipnya adalah membedakan kebutuhan dengan keinginan ya, membedakan mana yang sungguh-sungguh kita memang membutuhkan atau keinginan. Mereka memakai metode ini ya, 3D ya. Kalau ingin membeli sesuatu barang, coba untuk disclose ya, mengungkapkan keinginan, diskusikan kebutuhan dan keinginan atau keinginan itu, lalu decide, memutuskan bersama-sama ya. Jadi seringkali konflik terjadi karena seseorang ambil keputusan sendiri tanpa mendiskusikannya. Nah, salah satu strategi juga bisa ngomong kalau pembelian misalnya 500.000, ya boleh ambil keputusan sendiri, tidak usah izin dulu. Ini tentu sangat subjektif dan relatif ya. Tapi kalau di atas 500.000 misalnya, saya perlu izin atau perlu beritahu begitu. Nah, ini sebuah usulan begitu ya. Eh, Catat setiap pengeluaran, miliki batas untuk pengeluaran, gunakan ya buat anggaran, rencana pengeluaran ini dikeluarkan untuk apa prosentasenya begitu ya. Bisa simpan dana cadangan untuk 6 bulan biaya hidup. Ini usulan-usulan yang baik ya. Saya perlu belajar di sini. Saya juga banyak kekurangan di bagian ini. Tabungkan 10% dari penghasilan bersih kita, gunakan uang tunai dan kartu kredit secara bijaksana, miliki uang pribadi yang dapat digunakan secara bebas, utamakan Tuhan dan persembahan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Realita dalam pernikahan itu mitos kalau kita bisa membangun pernikahan sempurna ya. A plus atau A. Faktanya tidak ada pernikahan yang sempurna Bapak Ibu ya. Di dunia ini kita orang berdosa menikah dengan orang berdosa. Kalau pernikahan kita bisa A minus, udah puji Tuhan gitu ya. Kalau sudah ada anak di rumah ya, terus membesarkan anak itu B minus itu sudah prestasi luar biasa di dalam pernikahan ya. Jadi tidak mengharapkan itu begitu sempurna Bapak Ibu ya. Jadi memang itulah kondisi yang ada ya. Tapi yang penting bisa berjuang terus bagaimana membangun sebuah pernikahan yang seperti Tuhan mau. Karena kita ini kan memuliakan Tuhan Bapak Ibu ya. Membawa kemuliaan buat Tuhan,
menghadirkan Tuhan di dalam komunitas, menghadirkan Tuhan dalam relasi kita dengan pasangan atau dengan orang pasangan kepada orang lain ya. Orang lain bisa melihat Tuhan melalui kita dengan pasangan kita ya. Jadi kita dipanggil untuk mencintai pasangan kita. Yang istilahnya itu mencintai pasangan adalah hak istimewa ya, bukan beban. Nah, termasuk dalam melakukan kebenaran firman Tuhan sebetulnya itu hak istimewa orang Kristen melakukan kebenaran firman Tuhan itu ya, bukan beban, bukan seperti tuntutan eh, hukum-hukum ya, hukum-hukum Taurat harus harus lakukan ini kalau tidak celaka begitu ya. Tidak ya, tapi kita ini adalah anaknya, kita adalah kekasihnya Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Kalau saya bisa melakukan pekerjaannya Tuhan ya, bermisi, memuliakan Tuhan melalui pernikahan kita, mengasihi pasangan kita ya, membangun pernikahan yang baik, membangun pernikahan yang menjadi berkat buat anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat dipakai Tuhan ya. Ini misi Tuhan. Dan ini sebuah kehormatan. Kita bergandeng tangan dengan Tuhan mengerjakan misinya ya. Ini sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa, privilege Bapak Ibu ya, boleh melayani Tuhan di dalam keluarga kita. Boleh melayani Tuhan dalam mentaati kebenaran-kebenaran. Itu adalah hak istimewa ya. Boleh mendengarkan firman Tuhan itu adalah hak istimewa Bapak Ibu ya. Boleh belajar yang kita mengerti saat ini nih, ya ini hak istimewa ya yang Tuhan berikan. Biarlah ini apa yang Tuhan sudah bagikan, Tuhan sudah berikan buat kita menghargai ya. Jadi ini ringkasan saja ya. Pelukan 20 pelukan 10 detik sampai 20 detik, ciuman 10 detik ya, bicara dengan mata ke mata ya, melihat mata kepada mata, lalu kencan rutin, itu 4 kebiasaan. Lalu 12 koneksi kilat ya, gabungan pesan teks, sentuhan fisik, doa, telepon ya, aturan konflik, duduk antara jam 9 pagi dan 9 malam tanpa interupsi. Komunikasi, gunakan aku butuh bantuanmu, maukah kamu, gitu ya. Oke, oke, kita perbaikannya sedikit demi sedikit, ya. Jadi materi ini bukan untuk kita harus bisa semua, tetapi sedikit demi sedikit, ya. Pilih satu kebiasaan, lalu dimulai hari ini. Mulailah satu kebiasaan hari ini, jangan biarkan kesibukan mencuri kedekatan kita. Oke, Bapak Ibu yang mau pendalaman lebih lanjut bisa dengarkan YouTube-nya ya, Randy Schroeder, lalu bisa juga baca bukunya. Saya beri kesempatan kalau kita mau ada dialog atau pertanyaan, tanya jawab, atau Bapak Ibu ingin melengkapi, silakan. Kalau ada yang ingin melengkapi, bertanya atau ingin ada interaksi ya. Kehadiran Bapak Ibu sangat menjadi berkat. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai, sangat memberkati pelayanan kami. Kalau Bapak Ibu ada berkat ingin mendukung pelayanan kami juga kami terbuka, kita bergandeng tangan menjadi mitra dalam menguatkan kehidupan keluarga, keluarga orang percaya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin berinteraksi, ingin bertanya, silakan. Ingin menambahkan, kita saling belajar ya. Silakan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Apakah apakah ada yang Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu? Silakan.
Ya, kalau masih belum ada, tidak apa-apa. Kita akan mungkin Bapak Ibu ingin berbagi pokok doa begitu, kita bisa saling mendoakan. Kita